Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Perkenalkan kami dari Bina Nusantara University. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami akan memberikan sebuah diskusi, sebuah sharing knowledge tentang kesehatan mental. Yang kita tahu kesehatan mental itu adalah instrumen untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup dalam bekerja, dalam studi, atau dalam kegiatan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau di dalam lingkungan kita. Nah, kesehatan ini merupakan suatu kebutuhan dasar ya bagi semua individu. Kesehatan itu tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik. Kalau orang melihat hanya fisik yang sempurna, itu bisa dikatakan orang yang sehat. Tidak juga. Karena makin ke sini kehidupan orang-orang urban atau masyarakat urban itu semakin rentan terhadap gangguan kesehatan yang kita sebut dengan kesehatan mental atau gangguan-gangguan gangguan sosial lainnya. Nah, kesehatan itu tidak lagi menjadi suatu pokok bahasan dalam kesehatan fisik, namun juga kesehatan jiwa atau mental. Banyak orang yang secara tidak sadar dia tidak merasa, dan dia tidak merasa bahwa dirinya itu tidak sakit. Fisiknya kuat, semua organ-organnya kuat, ototnya kuat, namun ternyata tanpa disadari ada gangguan-gangguan psikis atau ada gangguan-gangguan yang terkait dengan mental. Nah, itulah yang kita sebut dengan bagaimana WHO itu menyatakan bahwa keadaan sejahtera itu tidak hanya kesejahteraan secara fisik semata, namun komplit secara holistik, yaitu fisik, mental, dan sosial. Jadi kesehatan mental itu bukan tidak adanya penyakit, tapi juga merupakan penilaian subjektif terhadap kesejahteraan psikologis atau bahkan efikasi diri, otonomi, dan aktualisasi diri seorang individu. Nah, pada kesempatan ini kami dari BINUS University ingin memberikan suatu sharing knowledge tentang apa sih kesehatan mental itu sebenarnya dan apa kaitannya dengan pokok pembahasan lain atau instrumen lain, yaitu instrumen yang akan saya bawakan yang kemungkinan sudah dibawakan oleh rekan-rekan dari BINUS University yang lain terkait dengan kesehatan mental, namun pada kesempatan ini saya akan membawakan terkait dengan subjective well-being. Jadi kesehatan mental itu sekali lagi penekanannya tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik semata, namun bagaimana menilai kesejahteraan psikologis seorang itu juga terkait dengan kesehatan mental seorang. Ya, kalau boleh nanti kita share screen, akan berikan materinya. Nah, ini yang kita sebut dengan kesehatan mental. Jadi sisi atau kesehatan mental bukan hanya terkait dari fisik semata. Sekali lagi, banyak masyarakat urban yang mengenali dirinya itu hanya sehat secara fisik. Oh, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja karena saya masih bisa berjalan, saya masih bisa berbicara normal, saya tidak flu, tidak batuk, tidak pusing, tidak harus seperti itu. Nah, ternyata kesehatan mental itu juga harus dikenali dari subjective well-being seseorang sebagai instrumen evaluasi diri yang memang melekat, yang seharusnya manusia atau orang-orang kota sebagai individu-individu yang tinggal di perkotaan yang syarat dengan tekanan objektif atau tekanan target apa yang harus dikerjakan sehari-hari, yang notabene orang kota itu adalah orang-orang yang dinamis. Nah, ini perlu sekali nih mengenali subjektif well-being-nya masing-masing atau bagaimana mengevaluasi diri terkait dengan kesejahteraan subjektif dari tiap-tiap orang yang berbeda-beda tentunya. Saya sebagai orang
profesional atau orang profesi yang bergerak di bidang A misalkan, itu sangat beda dalam evaluasi diri terkait apa yang saya lakukan sehari-hari dengan si B, si C atau rekan-rekan kerja yang lain, atau bagaimana orang lain itu mengevaluasi diri. Ini sangat beda. Tiap-tiap orang punya subjektivitas sendiri-sendiri dalam menilai kesejahteraan. Ya. Kita mulai dari bagaimana bisa terjadi atau cara-cara yang bagaimana sih harusnya kita menilai diri kita itu ya, secara subjektif. Fenomena yang sekarang sering terjadi adalah bahwa kehidupan masyarakat urban itu rentan sekali, ya kan? Kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sangat dinamis yang menimbulkan stres berkepanjangan, bahkan stres yang memang akut yang bisa timbul sewaktu-waktu, yang akhirnya menjadi suatu distres atau tekanan bagi seseorang dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas rutinitasnya, yang secara tidak langsung ini mengganggu dengan kesehatan mentalnya. Banyak orang yang mengira kalau mual itu adalah bagian dari penyakit patolog dan virus di lambung. Belum tentu. Jangan-jangan mual itu akibat dari kesehatan mental yang sering terganggu, pusing, fatigue yang berkepanjangan, atau bahkan dehidrasi yang berat yang memang kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba timbul dehidrasi yang sangat berat yang memang sering menimpa kita. Nah itu terkadang bukan hanya ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan sebagai stimulus awalnya yang dimulai dari atau disebabkan dari virus atau kondisi lingkungan sekitar, belum tentu. Nah ini bisa jadi karena penerimaan diri atau evaluasi diri kita yang salah. Nah itu evaluasi atau penilaian subjektif kita yang tidak tepat sehingga kita tidak mampu menilai diri kita bagaimana kita seharusnya bersikap, dan hal apa yang mampu membuat kita menjadi depresi atau fatigue atau lelah berkepanjangan atau migran berkepanjangan. Nah itu adalah rangkaian-rangkaian bagaimana kita sebagai individu gagal atau kurang baik dalam mengevaluasi diri. Nah, ini adalah konteks atau konsep bagaimana masyarakat urban itu memerlukan yang namanya kesehatan. Kesehatan adalah hak. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi individu. Tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik, namun juga kesehatan jiwa. Kadang kesehatan itu hanya dipandang sebagai bagian yang parsial, yang terpisah. Kalau orang fisiknya sudah sehat, ya sudah pasti bisa melakukan aktivitasnya. Belum tentu. Jadi kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu harus berlangsung secara holistik, menyeluruh atau imparsial. Kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Bukan hanya ketidakhadiran suatu penyakit, tapi merupakan penilaian subjektif terhadap kesejahteraan psikologis, efikasi diri, otonomi, dan aktualisasi diri seorang individu. Jadi bagaimana cara kita menilai diri secara subjektif itu juga masuk dalam instrumen kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Banyak orang yang tiba-tiba diindividuasi. Diindividuasi itu adalah dia tidak mampu menilai dirinya pada saat dan kondisi tertentu. Ketika kita masuk dalam satu konteks pekerjaan, tahu-tahu kita nggak bisa menilai kita ini sebenarnya enjoy apa enggak sih dalam melaksanakan pekerjaan. Diikutin, ternyata kita dalam kondisi yang tidak menikmati pekerjaan tersebut, dan akhirnya ditumpuk, terakumulasi menjadi sebuah ujungnya menjadi gangguan kesehatan mental. Atau kita hidup bersosial. Kita menerima saja kondisi-kondisi sosial memang ada di dalam masyarakat kita atau sekeliling kita. Dalam pertemanan, dalam perkuliahan misalkan,
atau dalam kehidupan sosial lingkungan, kita ikuti itu, kita ikuti, nggak taunya di akhir waktu atau di ujung waktu kita merasa tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukan lagi menjadi sesuatu yang memang biasa saja, tapi ini sudah menjadi stimulus awal yang akan mengganggu kesehatan mental kita. Karena apa? Karena kita gagal dalam menilai subjektivitas atau gagal dalam menilai bagaimana kita seharusnya bersikap. Nah, inilah yang kita sebut dengan penilaian subjektif. Ya, banyak sekali kondisi kesehatan sejahtera secara fisik, mental. Namun yang jadi stres dari penjelasan saya sekarang adalah penilaian subjektif. Nah, penilaian subjektif itu apa sih? Penilaian subjektif itu timbul karena banyaknya tekanan hidup yang dihadapi. Ya. Tekanan hidup yang dihadapi ini ya salah satunya misalkan objektif kerja, deadline kerja, kondisi kuliah, tugas kuliah, hidup bersosial, lingkungan yang tidak mendukung, itu banyak sekali, atau hal-hal eksternal atau internal yang memang kadang-kadang menjadi suatu pola, menekan kita menjadi seorang yang distres. Stres itu adalah suatu hal yang memang baik ketika kita mampu mengelolanya. Tapi ketika kita gagal mengelola stres, output kita adalah distres. Distres itu jelas. Distres itu jelas bahwa nanti akan punya dampak yang buruk. Nah, itulah sebabnya maka dari itu kita harus memiliki bagaimana subjective well-being ini dalam kondisi yang baik. Subjective well-being ini dalam kondisi yang memang bagus untuk kita bisa mengevaluasi diri. Ya, mengevaluasi diri dan membuat suatu penilaian diri bahwa kita ini sudah sampai mana. Masih bisakah kita mengampu, masih bisakah kita menopang beban yang memang terjadi dalam kita, dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah subjective well-being. Nah, ini saya mundur sebentar bahwa ada ada 4 kriteria utama yang ketika seseorang itu dapat dinyatakan sehat secara mental, secara jiwa, yaitu 1, bagaimana dia bisa mengenali atau menggali dirinya sendiri. Jadi kalau orang sudah tidak bisa mengenali diri sendiri, diindividualisasi, dia sudah tidak mampu melihat potensi diri, nah ini yang dikhawatirkan. Dia sudah tidak mampu lagi mengambil sikap pada akhirnya ketika dia sudah tidak bisa mengenali diri atau mengenali potensi diri yang terjadi atau yang terdapat secara existing pada diri seseorang. Yang kedua, kriteria yang dikatakan bahwa sehat secara jiwa atau mental, yaitu mampu mengatasi stres sehari-hari. Mampu mengatasi stres sehari-hari sehingga stresnya itu menjadi stimulus baik, ya, bukan menjadi stres yang berakibat distres atau poin-poin yang memang nanti bisa mengakibatkan keburukan-keburukan secara mental. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini bermanfaat untuk orang lain kita akan kaitkan dengan well-being yang terjadi pada seseorang yang mungkin nanti akan menjadi value bagi lingkungan. Nah, kalau saya tilik sekilas ya, ini ada sebelah kiri layar, sebelah kanan layar ada infografis kesehatan jiwa yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 ini hampir 2 juta orang yang ada di Republik Indonesia ini mengalami gangguan mental. Dan 2019, 2020 sampai 2021, ini 2019, 2020 dan 2021. Mohon maaf ada kekeliruan. Nah, ini hampir meningkat sekitar 1,7 dan 1,8 per tahunnya. Jadi peningkatannya sangat signifikan. Tahun 2021 ya memang karena ada pandemi, ini hampir 9 juta orang terdampak bagaimana buruknya kesehatan mental yang dialami.
Nah, kesehatan mental ini sejatinya tidak hanya diakibatkan oleh lingkungan sekitar. Kalau memang lingkungan sekitarnya itu kurang mendukung, nah, diharapkan seorang masih bisa atau masih memiliki apa yang kita sebut dengan kualitas penilaian diri atau subjective well-being. Bagaimana dia mampu menilai secara subjektif bahwa sebenarnya saya ini masih mampu apa enggak, masih sanggup atau enggak memikul beban ini. Nah, ketika sudah tidak sanggup, apa yang harus terjadi, apa yang harus saya lakukan. Ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan subjective well-being, atau bagaimana kita menggali potensi diri sehingga kita merasakan baik dalam setiap pemikiran, ya, afek atau perasaan, bahkan nanti baik secara tindakan. Ini yang sangat mengkhawatirkan 2018, 19, 2020 hingga 2021. Ini hampir signifikan sekali. Ya, di 2021 itu hampir 9 juta orang lebih mengalami gangguan mental. Ini data dari Departemen Kesehatan yang didapat secara survei literatur. Akibat dari seseorang yang tidak mampu mengevaluasi diri, akhirnya orang-orang tadi tidak mampu, ya kan? Tidak mampu dan tidak puas terhadap kehidupannya. Afeksi positif dan tiadanya afeksi negatif ini tidak terjadi. Akibatnya adalah dia tidak mampu membuat suatu perasaan atau suatu dukungan pribadi bahwa dia harus bisa memotivasi hidup, memotivasi diri. Jadi rendahnya cara kita mengevaluasi diri ini nanti akhirnya berdampak pada afek pribadi. Afek itu perasaan, jadi seorang ini tidak punya perasaan baik lagi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Nah, ini ada penjelasan subjective well-being sebenarnya apa. Subjective well-being sebenarnya evaluasi subjektif seseorang terhadap hidupnya yang meliputi komponen kepuasan hidup, afek positif dan afek negatif. Jadi ada 3 yang harus dimiliki oleh tiap individu dalam kehidupannya sehari-hari dalam mengevaluasi secara subjektif. Dikatakan subjektif karena memang evaluasi tiap-tiap orang ini sangat berbeda. Si A punya evaluasi sendiri dengan caranya sendiri, si B juga seperti itu, si C dan seterusnya. Tapi diharapkan kita tahu apa yang harus kita evaluasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, komponennya ada 3, kepuasan hidup, afek positif, dan afek negatif. Ketika seseorang sudah mengetahui 3 hal ini, ya diharapkan dia akan mampu menjalani hidup dengan berkualitas di dalam lingkungannya. 3 dimensi dasar, nah ini saya dapat dari Dinner, ya, tokoh atau penggagas dari konsep subjective well-being, ya. Dinner, Suh dan Lucas dan Smith ini pada tahun 99 menggali potensi-potensi diri apa aja sih yang harus diukur dalam kehidupan manusia ketika dia mampu melewati masa-masa yang sulit sehingga dia punya kualitas mental yang berakibat sama kesehatan yang baik, sama kebahagiaan yang juga baik. Yang pertama kepuasan hidup atau life satisfaction. Yang kedua adalah afeksi positif atau positive affection. Yang ketiga adalah afeksi negatif atau negative affection yang terjadi. Nah, hal-hal ini nanti yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagaimana seseorang itu diharapkan bisa menguasai lingkungannya. Environmental mastery-nya terjadi, sosial konteksnya juga dapat, sosial relasinya juga dapat ketika dia mampu mengevaluasi diri secara baik. Kalau tadi kita udah bahas 3 hal atau 3 aspek, ya. Di aspek yang pertama ini kalau boleh saya jelaskan adalah kepuasan hidup yang dibedakan menjadi kepuasan dalam berbagai domain. Ya, seperti rekreasi, cinta atau kesukaan, pernikahan, persahabatan, atau hal-hal lain yang memang sudah dia dapatkan pada saat ini. Apakah saya ini
puas dengan kehidupan saya? Apakah saya sudah puas dengan hal-hal yang saya kerjakan? Apakah saya sudah puas dengan percintaan atau pernikahan saya, bahkan kehidupan sosial saya? Nah, ketika saya sudah puas, saya mampu mengevaluasi ini secara baik, ya secara subjektif, kemungkinan dampaknya juga akan menjadi baik dengan perilaku-perilaku yang mengikuti. Ketika saya pernikahannya ini dimaknai sebagai hal yang tidak baik, ya sudah berarti output perilaku saya terhadap pernikahan yang saya jalani adalah suatu hal yang tidak baik, tidak memuaskan. Begitu juga di dalam kehidupan, rekreasi, dan persahabatan. Dampaknya adalah seseorang atau individu yang tidak puas secara hidup dan dia tidak mampu mengevaluasi hidupnya dengan baik dari apa yang sudah dia dapatkan, ya pada akhirnya dia tidak punya lagi kompas kehidupan atau motif kehidupan yang lebih baik di hari ke depan. Yang kedua adalah afek yang menyenangkan, yang terdiri dari kegembiraan dan penghargaan. Kegembiraan dan penghargaan adalah pengalaman yang saya dapatkan. Hal-hal yang saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu. Yang saya lakukan ini gembira, senang, atau suatu hal yang membosankan, atau suatu hal yang memang, aduh kayaknya menyebalkan sekali bekerja seperti ini. Aduh kayaknya saya tidak senang tinggal di sini. Aduh kayaknya saya tidak mendapatkan penghargaan tinggal mendapatkan penghargaan ketika saya bekerja dalam satu tempat atau berinteraksi dengan pihak-pihak tertentu. Ya, jadi makin baik, makin mampu kita menggali potensi, menggali afek yang menyenangkan dari diri sendiri, makin mampulah seseorang atau individu itu mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan dalam hidup. Yang ketiga adalah afek yang tidak menyenangkan. Nah, ini kebalikan dari afek yang positif tadi. Afek yang tidak menyenangkan dibentuk dari perasaan malu, bersalah, sedih, marah, dan cemas. Makin banyak kita mengeksploitasi atau mengeksplorasi perasaan-perasaan yang ketiga ini, berarti makin sulit kita dalam menghadapi kehidupan. Makin resah kita dalam menjalani kehidupan, tidak suka kita tinggal misalkan dalam satu komunitas tertentu, dalam satu lingkungan tertentu, dan kita tidak lagi menghayati atau memiliki hati ketika kita melaksanakan satu pekerjaan atau tugas tertentu, yang tugas itu datang dari teman, dari atasan, dari klien, bahkan ya kita sudah tidak ada lagi perasaan-perasaan yang menyenangkan, karena kita ternyata mampu sekali mengeksplorasi perasaan tidak menyenangkan. Kalau bahasa sehari-harinya nih yang dipikirin nih negatif terus nih, netting gitu ya, negative thinking. Nah, negative thinkingnya ini yang lebih kelihatan, yang lebih berasa dari seorang individu, yang lebih kayaknya lebih gampang dilihat dibandingkan hal-hal positif yang ada di dalam diri. Nah, ketiga hal ini ketika kita salah mengevaluasi atau kurang canggih dalam evaluasi, dampaknya adalah di kehidupan atau di langkah kita yang berikutnya. Kita tidak lagi senang di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan tertentu. Kita tidak lagi puas dari apa yang kita kerjakan. Kita tidak lagi bangga dari apa yang kita kerjakan. Dan hal-hal lain yang kurang baik ketika kita gagal mengeksplorasi, membedah ya subjektivitas di dalam diri. Tapi sebaliknya, walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan stres, distres ya, dalam keadaan depresi, ya, namun kita mampu sekali mengeksplorasi hal-hal yang positif di dalam diri, mencari 1000 kata-kata yang positif sehingga kata-kata negatif itu tenggelam semua. Nah, kemungkinan mampu dalam menghadapi kehidupan berikutnya. Jadi penggalian ya, penggalian dari apa yang ada di dalam diri, kemampuan kita menggali sesuatu hal yang baik-baik sehingga kita mengesampingkan penggalian hal yang buruk yang tidak perlu kita gali, tidak kita munculkan di permukaan, sehingga nanti output dalam perilakunya adalah output yang positif. Nah, pembentuk subjective well-being itu ada dua sejatinya.
dari intrinsik, yaitu optimisme, rasa bersyukur, penerimaan diri, spiritualitas, self-esteem, bahkan kebahagiaan. Optimisme itu bagaimana kita tetap berpikir positif, tetap optimis menghadapi hari-hari berikutnya walaupun kita dalam keadaan sulit. Rasa bersyukur, kita tetap bersyukur, mencari cara 1000 kata untuk kita tetap bersyukur dari apa yang kita dapat walaupun sedikit misalkan. Atau penerimaan diri atau nerimo. Nah, nerimo ini bukan dalam kaitan suatu hal yang fatal, bukan fatalistik atau bukan suatu hal yang memang terkait dengan hal negatif, tapi bagaimana kita menerima diri, self acceptance ya, menerima diri, terus mengolah diri supaya penerimaan diri ini menjadi suatu hal yang memang pondasi untuk bertindak secara jernih di kemudian hari atau di dalam langkah berikutnya. Spiritualitas terkait dengan kepercayaan atau keyakinan yang tumbuh, ya, self esteem dengan percaya diri, dengan konsep diri yang bagus, atau dengan kebahagiaan. Kebahagiaan kadang tidak bisa dijadikan satu tujuan. Nah, kebahagiaan ini harus dijadikan satu instrumen. Apapun kita harus bahagia, sehingga endingnya itu nanti bukan lagi mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan dijadikan satu instrumen, dijadikan satu path, rel, atau jalan untuk meraih tujuan. Yang kedua dari eksternal. Yang eksternal itu yang sering kita hadapi, yang sering kita dapatkan harusnya adalah tentang social aids. Ya. Social aid ini ada connection, ada trust, ada safety yang memang didapatkan dari eksternal, dari lingkungan kita. Bagaimana kita membuat suatu connection dengan lingkungan kita, relasi-relasi dengan lingkungan sekitar kita. Terus bagaimana kita memanfaatkan modal sosial yang ada di lingkungan kita, keluarga, dan hal-hal lain yang memang mampu membuat suatu kualitas diri yang baik. Yang kedua adalah trust, institusional transparansi, public facility yang memang bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, ini dua hal yang dapat membentuk subjektif well-being. Ada dua hal yang memang harus dimiliki seseorang, yaitu internal dan eksternal. Ini harus digali, harus didapatkan dengan cara-cara yang memang tidak mudah sejatinya. Namun ketika seorang itu sudah memiliki kemampuan menggali potensi diri dan mampu menilai secara subjektif yang baik-baik, dia akan memiliki konsep-konsep hidup yang baik. Yang kedua, dua hal lain adalah dampak SWB, dampak subjective well-being. Subjective well-being ini juga memiliki dampak. Ya. Individu dengan tingkat subjective well-being tinggi diprediksi memiliki kemampuan dalam mengontrol emosi dan mampu menghadapi berbagai peristiwa di dalam hidup dengan lebih baik. Individu dengan subjective well-being yang lebih rendah akan memandang negatif dari kehidupannya, menganggap peristiwa yang terjadi merupakan hal yang tidak menyenangkan dan menjadi penyebab timbulnya emosi tidak menyenangkan seperti kecemasan, depresi, dan kemarahan. Jadi sebenarnya hal yang terjadi di dalam diri, kondisi yang memang terjadi di dalam diri kita. Ini ketika seseorang mampu memilih ya, mana penilaian-penilaian yang baik, apakah ini baik ataukah ini tidak baik. Jadi dicontohkan, misalkan seorang tinggal di dalam lingkungan yang tidak baik, ketika dia mampu mengeksplorasi bahwa ini sebenarnya suatu hal yang baik, otomatis dia akan memiliki kemampuan. Dia akan memiliki kemampuan, memiliki potensi menghadapi hari esok yang lebih baik dibandingkan dari apa yang memang didapatkan pada waktu dia mendapatkan kondisi yang tidak baik, terus akhirnya dia menganggap peristiwa yang terjadi merupakan hal yang tidak menyenangkan, walaupun sejatinya tidak menyenangkan. Jadi ini adalah pilihan bagaimana kita mengeksplorasi apa yang terjadi dalam diri. Individu yang sudah memiliki kepuasan hidup baik cenderung memiliki penilaian secara luas tentang gambaran kemampuan individu untuk menerima hidup.
Jadi ketika seseorang sudah mampu menerima apa yang dialami oleh dirinya, dia mampu mendapatkan hal-hal yang memang baik di dalam dirinya. Nah, lanjut dia akan mampu meningkatkan kemampuannya, dia akan mampu menapaki hari esok yang lebih baik, lebih optimis dibandingkan orang yang mendapatkan situasi hal yang sama, namun dia tidak mampu mengevaluasi diri secara baik. Dianggapnya suatu hal yang datang itu adalah suatu hal yang memang depresif atau memiliki sifat yang fatal, yang memang tidak menguntungkan oleh dirinya. Nah, jadi indikator-indikator yang baik atau buruk itu nanti akan menghasilkan suatu individu yang baik di dalam masyarakat ini. Nah, terbentuk oleh individu-individu yang baik tadi akhirnya menimbulkan atau mengakibatkan suatu relasi sosial yang baik. Jadi ini pilihan menentukan sebuah keputusan bahwa yang saya alami ini baik atau buruk, itu nanti akan mengakibatkan bagaimana kita berperilaku di kedepan hari. Nah, ini dampaknya. Bagaimana kalau misalkan kita memiliki subjective well-being yang baik, nah, kita memiliki hubungan sosial yang berkualitas. Hubungan sosial yang baik walaupun kita berada dalam lingkungan sosial yang kurang baik karena kita sejatinya mampu mengevaluasi diri, kita menggali suatu hal yang baik-baik saja. Ya. Meningkatkan kualitas dan kepuasan serta kebahagiaan hidup karena sekali lagi ketika suatu hal yang buruk terjadi ke dalam diri ini dan kita mampu menilai mengevaluasi diri dari hal yang baik saja, secara langsung kualitas dan kepuasan hidup yang harusnya pada saat ini kita sedang tidak memiliki kebahagiaan atau kepuasan, kita akan memiliki tingkat kualitas dan kepuasan kebahagiaan hidup yang baik. Kreativitas dan produktivitas juga akan meningkat. Ya, yang kalau misalkan kita masuk ke dalam suatu populasi, kita berada dalam satu lingkungan yang tidak baik, namun kita mampu mengevaluasi diri secara baik, tetap kita menjadi orang yang kreatif ataupun produktif, bahkan percaya diri dalam menapaki hidup sehingga esok harinya itu lebih baik dari apa yang didapatkan sekarang. Dan dalam konteks nation atau dalam konteks regional, subjective well-being akan menciptakan penduduk kota yang memiliki tingkat kebahagiaan tinggi dan well-being yang baik. Baik dari sisi psikis perilaku positif atau dari sisi yang lain. Nah, ini adalah dampak-dampak yang memang dihadirkan ketika seseorang mampu mengevaluasi diri dengan baik. Walaupun keadaan buruk sedang diderita atau dialami, tapi dalam kondisi yang tidak baik dia masih mampu meningkatkan sikap optimisnya, mampu berterima kasih, mampu menimbulkan sifat nerimo dia yang tidak fatal. Ini akan berakibat bahwa dia mampu mengevaluasi diri dan dia mampu atau seorang individu tadi mampu untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, itu kurang lebih yang sudah dieksplorasi dari subjective well-being. Mudah-mudahan dari penjelasan sedikit ya, tentang subjective well-being ini mampu memberikan share knowledge atau pencerahan-pencerahan dari apa yang sebenarnya sering kita alami setiap hari. Terima kasih. Lebih kurangnya saya ucapkan, kami dari BINUS University mengucapkan selamat mencoba mengevaluasi diri dengan sebaik-baiknya dari konsep subjective well-being yang barusan sudah dijelaskan. Sampai jumpa dalam diskusi kita di lain waktu. Selamat menjalani aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang resilient. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat slide berikut ini.
Bagaimana menjadi pribadi yang resilience? Topik kali ini adalah seri kesehatan mental yang dipersembahkan oleh jurusan Psikologi Bina Nusantara. Perkenalkan, lebih dulu saya Antonina Pancayuni Wulandari, saya adalah dosen di jurusan Psikologi. Topik yang saya bawakan ini adalah sebagian kecil dari hasil penelitian saya tentang resiliensi. Apakah itu resiliensi? Kita akan lihat dulu dampak pandemi yang melanda di negara kita yang telah membawa banyak sekali dampaknya di kesehatan, perekonomian, pendidikan, pabrik, pariwisata, transportasi, dan sosial. Dampak tersebut itu menimbulkan apa? Menimbulkan kecemasan bagi individu-individu. Kecemasannya membuat bingung, membuat takut, dan frustasi. Misalnya takut dan khawatir tertular COVID, takut mengalami perburukan hidup, takut menghadapi kematian. Kecemasan-kecemasan itu akan menimbulkan stres. Bentuk reaksi kecemasan itu bisa khawatir terhadap sesuatu yang berlebihan, pikiran negatif, dan pikiran yang tidak masuk akal. Apa itu stres? Stres adalah respon emosional seseorang yang disebabkan masalah eksternal atau ketika menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadi respon kita terhadap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Stres dalam kadar tertentu itu dibutuhkan untuk bisa kita siaga menghadapi ancaman permasalahan. Stres yang demikian disebut dengan eustress atau stres yang normal. Sedangkan stres yang berkepanjangan dan menimbulkan penderitaan akan berubah menjadi distress dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental. Tanda-tanda stres. Ketika kita stres, biasanya beberapa orang bisa tidak rileks, sakit kepala, otot menjadi kaku, kepala pusing, dada berdebar, nafas pendek, mual, buang air kecil menjadi lebih sering, atau diare, susah buang air besar, kewaspadaan meningkat, mudah terkejut, emosi tidak stabil atau sensitif, susah tidur, sulit konsentrasi. Reaksi-reaksi berikut ini adalah beberapa yang terjadi pada seseorang. Semua reaksi tidak sama dan biasanya juga reaksinya ada yang hanya satu, ada yang lebih dari satu. Misalnya sulit konsentrasi, susah tidur, dan diare. Nah, itu sedikit menampilkan tanda-tanda stres. Nah, stres itu membuat kita tidak bisa berpikir dengan realistis. Maka itu butuh resiliensi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu menurut Filman 2013 adalah kemampuan untuk bertahan, mengatasi, dan benar-benar berkembang setelah menghadapi kesulitan yang mendalam. Menurut Riley dan Masten, resiliensi adalah suatu kemampuan individu untuk beradaptasi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan.
Menurut Levitt dan Sutter 2009, resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi ketika terhadap sesuatu yang buruk. Menurut Ledesma, stres itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari segala kesulitan, frustasi, dan kemalangan. Dari berbagai definisi tentang resiliensi, kita bisa tarik kesimpulan, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan berkembang di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami. Artinya apa? Seorang yang resilience itu ketika dihadapkan oleh tekanan-tekanan atau stres, dia tidak akan langsung jatuh, tapi dia akan mampu beradaptasi dan mampu bangkit kembali untuk mengatasi stres yang ada. Jadi orang yang resilience itu dia ketika ada stres dia akan menghadapi dan mampu beradaptasi dengan keadaan itu. Jadi dia tidak akan terpuruk karena adanya stres. Ciri-ciri seorang yang resilience yaitu dia dapat merubah stres menjadi sebuah tantangan yang positif. Orang yang resilience juga dia akan pantang menyerah, mentalnya kuat. Kemudian tidak merasa lemah terhadap sesuatu yang menimpanya. Dan orang yang resilience itu akan menganggap sesuatu yang terjadi itu dari segi positif. Jadi menganggap semuanya dari sudut pandang positif. Apa yang menimpanya, dia akan melihat dari sesuatu yang positif. Kemudian dia punya keyakinan diri, dia sangat optimis dan tidak mudah mengeluh, selalu bersyukur. Sedangkan menurut Baumgartner 2010, karakteristik seorang yang resilience, dia mempunyai kemampuan memecahkan suatu masalah, mempunyai sifat yang easygoing dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan, mempunyai gambaran diri yang positif dan pribadi yang efektif. Kemudian orang yang resiliensi menurut Baumgartner itu dia memiliki sifat optimisme dan mempunyai nilai pribadi yang baik dan mempunyai selera humor yang baik. Bagaimana caranya menjadi resilience? Kita tadi sudah tahu apakah resiliensi itu atau kemampuan bagaimana kita beradaptasi dan bagaimana kita berkembang di tengah-tengah kesulitan. Resiliensi itu adalah proses. Dia ada karena dia belajar dari kehidupannya. Bagaimana meningkatkan resilience? Pertama, yakin akan kemampuan diri sendiri. Menurut penelitian yang saya lakukan dari beberapa variabel, keyakinan itu memiliki prosentase yang lebih tinggi dari variabel lain, misalnya self-esteem. Kemudian kita juga meningkatkan resilience itu dengan mengatur emosi, maksudnya tetap tenang, misalnya dengan melakukan relaksasi dulu sebelum memberikan respon, latih kendali impuls kita, artinya kenali dorongan-dorongan dalam diri, dan analisa apakah dorongan atau keinginan tersebut tepat atau tidak sebelum membuat keputusan. Intinya adalah ketika kita berbuat, stop thinking, doing. Stop berhenti, berpikir, baru kita jalankan. Sehingga kita bisa mengatur emosi kita. Yang berikutnya adalah lakukan analisis situasi. Maksudnya apa? Kita menguraikan dan menganalisa
komponen atau kejadian atau masalah, jadi uraikan apa masalahnya, kenapa seperti itu. Kemudian rumuskan langkah-langkahnya, langkah-langkah yang harus kita hadapi seperti apa. Berikutnya, tetap optimis, artinya tetap berpikir dan berpandangan positif, serta bertindak konstruktif dalam situasi apapun. Yang kelima, tingkatkan empati dengan merespon secara tepat kondisi orang lain. Jadi kita meningkatkan empati, kita melihat bagaimana reaksi orang lain. Kita berempati terhadap apa masalah yang terjadi pada sahabat kita, pada teman, dan sekitar kita. Kemudian tingkatkan aspek positif dalam diri sendiri dengan misalnya menambah skill, keterampilan kita, pengetahuan, atau dengan melatih bakat dan minat yang dimiliki. Yang berikutnya adalah tingkatkan kedekatan dan relasi bersama keluarga, teman, juga komunitas dengan melakukan komunikasi yang aktif dan baik. Dari banyak sekali yang harus kita lakukan supaya kita meningkatkan resiliensi atau menjadi pribadi yang resilience, yang paling besar adalah atau yang paling utama adalah kita meningkatkan keyakinan diri kita atau self-efficacy kita. Dengan keyakinan diri kita mendorong kita akan mengatasi kemampuan mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita. Kita refleksi sebentar ya. Pernahkah Anda merasa tidak yakin akan sesuatu sehingga ada keraguan-raguan? Misalnya ketika memilih baju, kita ragu-ragu mau pilih baju yang ini atau yang itu. Kita pilih sepatu yang ini atau yang itu. Kita tanya teman kita. Atau keraguan-raguan mengambil suatu keputusan. Pasti pernah. Di saat seperti itu, mengapa kita akan sulit sekali dalam memutuskan sesuatu? Sering pelin-pelan dan membuat keputusan yang berubah-ubah. Kita pernah pasti mengalami itu ya. Apakah sering atau tidak? Kalau itu terjadinya sering, berarti keyakinan diri kita itu rendah. Mengapa sih kita tidak memiliki keyakinan diri? Pertama-tama karena mungkin punya pengalaman kegagalan masa lalu. Ketika mencoba sesuatu yang baru, kita gagal. Akhirnya kita tidak berani mencoba sesuatu hal yang baru. Berikutnya adalah tidak ada modeling sosial. Kita tidak pernah melihat keberhasilan orang lain di bidang tersebut. Jadi kita melihat, wah, ketika mencoba sesuatu yang baru, tapi sekitar kita tidak pernah melakukannya. Kita tidak yakin akan keberhasilan itu. Kemudian kita dilemahkan melalui persuasi sosial, yaitu dengan kritikan-kritikan orang-orang di sekitar kita. Itu membuat kita ragu-ragu dan kita tidak yakin akan tindakan kita. Kalau seseorang yang memiliki keyakinan diri, dia akan bisa menangani secara efektif suatu peristiwa dan situasi yang ia hadapi. Yang kedua, dia percaya pada kemampuan diri yang ia miliki. Kemudian yang ketiga, cepat memulihkan rasa mampu setelah mengalami kegagalan dan menghadapi stresor atau ancaman dengan keyakinan bahwa
saya atau individu tersebut mampu mengontrolnya. Berikutnya adalah memandang kesulitan sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman. Kemudian menetapkan sendiri tujuan yang menantang dan meningkatkan komitmen yang kuat terhadap diri sendiri. Berikutnya yang penting adalah menanamkan usaha yang kuat dalam apa yang kita lakukan. Meningkatkan usaha saat menghadapi kegagalan. Maksudnya di sini adalah ketika kita gagal, kita tidak terpuruk, tapi kita meningkatkan usaha kita agar kegagalan itu kita bisa atasi. Kemudian, fokus pada tugas dan memikirkan strategi dalam menghadapi kesulitan. Berikutnya adalah tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pada kita. Yang terakhir, ciri orang yang memiliki keyakinan diri, dia akan suka mencari situasi yang baru, karena sesuatu yang baru itu membuat dia merasa tertantang. Berikutnya kita lihat apakah sebenarnya keyakinan diri itu. Dalam ilmu psikologi, keyakinan diri disebut dengan self-efficacy. Artinya apa? Self-efficacy adalah keyakinan diri seseorang bahwa dia mampu memiliki kemampuan dan melakukan suatu perilaku. Jadi, keyakinan diri seseorang bahwa dia mampu dan bisa melakukan sesuatu. Itu menurut Bandura. Kemampuan ini untuk melakukan suatu kontrol terhadap keberfungsian diri dan kejadian yang terjadi di lingkungan. Jadi kemampuan itu membuat kita merasa kita berfungsi dan kita bisa mengontrol kejadian yang berada di lingkungan kita. Bagaimanakah cara menambahkan keyakinan diri? Ini yang sering beberapa orang merasa tidak yakin akan dirinya karena pengalaman-pengalaman yang pernah dia hadapi sehingga keyakinan diri dia menurun. Yang pertama, latih. Hilangkan pikiran negatif tentang kemampuan diri sendiri dengan kata-kata positif yang kita ulang ketika kita cemas. Jadi ketika kita merasa tidak yakin bahwa kita mampu, hilangkan pikiran-pikiran negatif tentang diri kita. Kita berpikir bahwa saya bisa, saya pasti bisa, saya mampu, saya pasti mampu. Nah, itu kita tanamkan dalam diri kita, namanya afirmasi. Kata-kata tersebut akan memotivasi kita supaya kita bertindak dan akan menambah keyakinan diri kita bahwa kita itu mampu. Jadi sekali lagi, tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif. Saya bisa, saya pasti bisa, saya mampu, dan pasti mampu. Jadi ketika ada pikiran negatif yang memaksa kita untuk menekan kita karena tidak yakin diri kita, jadi kita ucapkan ya kalimat positif itu. Kita ucapkan untuk memotivasi diri kita dan kita berulang-ulang sehingga itu akan mengusir pikiran-pikiran negatif. Saya bisa, saya pasti bisa, saya mampu, saya pasti mampu. Kemudian, selain kalimat-kalimat itu, saya bisa, saya pasti bisa, saya mampu, saya pasti mampu,
kita juga belajar dari orang-orang yang sukses, yang pernah jatuh bangun sebelum mencapai kesuksesan. Kita belajar, misalnya Einstein, berapa kali dia bisa menemukan listrik. Dari berbagai macam percobaannya, berapa ratus kali dia gagal, tapi akhirnya bisa. Jadi kita belajar bahwa orang sukses pasti ada proses, bahwa orang sukses itu dulu juga pernah dia jatuh. Sekali lagi, saya bisa, saya pasti bisa, saya mampu, saya pasti mampu. Kemudian cara berikutnya agar menambah keyakinan diri kita. Kritik-kritik yang pernah kita dapatkan, jadikan sebagai saran untuk dapat memperbaiki diri. Banyak sekali kritik-kritik yang mungkin kita terima, jadikan itu sebagai saran, itu untuk perbaikan diri kita. Kemudian selalu tingkatkan kemampuan diri dengan belajar. Jadi tidak hanya kita terima kritik, tapi kita selalu memperbaiki diri kita dengan belajar. Ketika kamu yakin, segera laksanakan. Ketika kita yakin, segera laksanakan. Keraguan akan datang ketika keyakinan tidak sesegera mungkin dilaksanakan. Jadi, ketika kita yakin mampu, lakukan. Keraguan akan datang ketika keyakinan tidak sesegera mungkin dilaksanakan. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Biasanya, yang kita bandingkan adalah kelemahan kita dengan kekuatan orang lain. Itu tidak seimbang. Jadi, kita menimbang kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Jadi, timbangannya tidak seimbang. Jadi, jangan bandingkan Anda dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya, Anda jangan pernah mengecilkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran negatif. Kalau Anda tidak bisa yakin pada diri sendiri, lalu bagaimanakah orang lain bisa yakin terhadap diri Anda? Jangan pernah kecilkan diri sendiri dengan pikiran negatif. Kalau Anda tidak bisa yakin pada diri sendiri, lalu bagaimana orang lain bisa yakin terhadap diri Anda? Keyakinan pada diri sendiri adalah modal utama dalam menciptakan hal besar dalam kehidupan Anda. Keyakinan diri mempengaruhi mental dalam membuat sebuah keputusan. Nah, itu saja dari saya. Jadi, bagaimana menjadi pribadi yang resilience? Pertama-tama adalah kita melatih keyakinan diri kita. Kita yakin bahwa kita mampu, kita yakin bahwa kita bisa. Kemudian optimis menghadapinya, hilangkan pikiran-pikiran negatif. Kita pasti akan bisa menjadi pribadi yang resilience. Resiliensi adalah proses. Resiliensi bukan ada karena bawaan dari lahir, tapi dia ada karena proses yang membentuk kita. Kita tanpa diri kita agar kita akan menjadi pribadi yang resilience. Demikian dari saya, semoga apa yang saya bawakan bisa membantu Anda dan menambah pengetahuan kita semua. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat berjumpa dengan saya, Nanang Suprayogi, dosen psikologi Bina Nusantara University, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana merawat kesehatan mental. Kesehatan fisik itu penting,
tapi kesehatan mental juga lebih penting, karena fisik yang sehat belum menjamin kesehatan mental. Karena itu kita harus sinergi dalam menjaga kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Saya ingin share screen terkait dengan bagaimana merawat kesehatan mental kita. Baik, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan sosial. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi pada komunitasnya, pada di sekitarnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 2014 tentang kesehatan jiwa. Berikutnya, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, maka kita harus ketahui aspek-aspek dalam kesehatan mental. Apa saja? Pertama, ada keserasian fungsi, ya, dan kejiwaan. Jadi dalam diri kita harus ada keserasian, ya, antara fungsi-fungsi dari anggota tubuh kita dan juga dengan kejiwaannya. Kemudian penyesuaian diri antar manusia dan dirinya, bagaimana dia bisa menyesuaikan dia terhadap tekanan terhadap berbagai macam kondisi, ya, termasuk juga tuntutan-tuntutan, ya. Kemudian penyesuaian diri terhadap lingkungan dan masyarakat, ya. Keimanan dan ketakwaan dia, termasuk juga dia memiliki tujuan yang bermakna. Orang kalau punya tujuan, pasti langkahnya, kerjanya, kegiatannya itu terarah. Orang yang tidak punya tujuan, maka pandangannya kosong, tidak jelas, dia juga bingung dengan dirinya sendiri. Berikutnya, apa sih, ya, yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki kesehatan mental yang baik, dan bagaimana agar kita bisa merawat kesehatan mental kita? Ya, paling enggak yang harus kita perhatikan adalah ada aspek-aspek preventif, ya, pencegahan, kemudian ada aspek-aspek kuratif atau pengobatan, dan ada aspek rehabilitatif, ya, untuk merehabilitasi agar bisa kembali kepada kondisi normal, ya. Nah, tentu yang lebih bagus adalah bagaimana agar kita bisa melakukan pencegahan, ya, karena pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatan, ya. Jangan sampai masuk ke dalam tahap pengobatan, ya, gitu. Karena kalau sudah pada tahap pengobatan, maka tentu ada goncangan-goncangan, ya, yang mengakibatkan tidak berfungsinya, ya, aspek-aspek yang kita miliki dalam diri kita. Maka kita harapkan kita bisa menjaga, bisa merawat, ya, kesehatan mental kita agar kita betul-betul bisa berfungsi sebagaimana yang seharusnya, ya, gitu. Namun seandainya ada orang di sekitar kita yang terhambat, terkena gangguan mentalnya, kesehatan mentalnya, maka tentu kita harus membantunya, ya, untuk melakukan tindakan kuratif dan kemudian nanti tindakan rehabilitatif. Berikutnya, kita harus ketahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Secara sederhana kita bisa lihat ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Untuk faktor internal tentu terkait dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Sementara faktor eksternal adalah yang berada di luar diri kita. Nah, apa saja faktor internalnya? Kita lihat, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental secara internal, kepribadian. Kepribadian seorang itu berpengaruh juga. Ada orang yang memiliki tipikal kepribadian tertentu, ya, yang misalnya mudah terpicu oleh hal-hal yang sederhana, misalnya mudah marah, ya, mungkin dalam contohnya, ya, atau mudah tersinggung, ya, gampang terpengaruh dengan orang. Nah, jadi kepribadian yang seperti itu juga mudah untuk terkena trigger, ya. Kemudian kondisi fisik seorang, kalau seandainya kondisi fisik sedang lemah, sedang lelah, sedang sakit, itu juga
bisa berpengaruh ya terhadap kesehatan mental. Orang yang mengalami sakit terus-menerus yang nggak sembuh-sembuh itu kan secara kejiwaan dia rentan ya. Maka perlu kita support, kita dukung ya, kita berikan bantuan agar dia bisa terus bisa merawat kesehatan mentalnya. Kemudian perkembangan dan kematangan. Nah, ini juga setiap orang dalam mengarungi tahap-tahap perkembangan hidupnya itu kan beragam ya. Setiap orang berbeda-beda masa durasi untuk bisa mencapai ke tahap perkembangan berikutnya. Begitu. Termasuk juga kematangan. Nah, di sini bagaimana dalam proses perkembangan seorang itu apakah dia mengalami perkembangan dan kematangan yang bagus ya atau ada hambatan, ini akan berpengaruh juga terhadap kesehatan mental. Kemudian kondisi psikologis ya, tentu misalnya ada masalah, ada problem yang terus menuntut dia menekan dia ya, jadi stresor. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengendalikannya, ini secara internal bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan mental. Ya, keberagaman ya, misalnya dia berada pada kondisi pada lingkungan yang sangat beragam ya, berbeda-beda sehingga dia bingung ya untuk melakukan penyesuaian ya, gitu. Kemudian juga sikap dalam menghadapi problem. Setiap orang kan pasti akan menghadapi masalah, menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Ya. Sikap seseorang antara satu dengan yang lain terhadap masalah itu ternyata berbeda-beda, beragam. Nah, orang yang menghadapi masalah itu kemudian terjebak dalam masalahnya tersebut, fokusnya pada problem, ya, terpikir terus pada masalah. Nah, ini rentan untuk terkena pada gangguan kesehatan mentalnya. Termasuk juga keseimbangan dalam berpikir ya. Jadi orang terkadang dituntut terus berpikir padahal kemampuan berpikir kita itu kan ada butuh jeda ya untuk istirahat sebentar, untuk kemudian mericas atau merefresh ya supaya fresh kembali, supaya segar kembali. Nah, ini kalau ternyata tuntutannya terlalu tinggi sehingga kemudian kurang seimbang. Nah, di sini bisa menjadi faktor yang untuk mempengaruhi kesehatan mentalnya dia. Nah, ini secara internal. Bagaimana secara eksternal adalah keadaan ekonomi. Ekonomi misalnya dalam kondisi yang sekarang ini ya, pandemi, di mana banyak orang mengalami PHK, orang mengalami kesulitan mencari kerja ya, pendapatan menurun, kemudian juga terjadi pada dirinya dan juga pada orang-orang di sekitarnya ya, keadaan ekonomi yang begitu menekan kayak gini bisa juga mempengaruhi kesehatan mental. Dan budaya, ini ada budaya tertentu yang secara culture ya, secara budaya setempat itu ada yang membuat orang menjadi terpengaruh atau mudah ya terganggu. Misalnya ada orang-orang yang secara budaya di situ itu nggak boleh mengungkapkan pendapatnya atau harus sebaiknya dipendam saja kalau ada masalah gitu kan, tidak diumbar misalnya, sehingga kemudian masalahnya menumpuk dalam diri, akhirnya dia tidak kuat lagi untuk menampungnya sehingga kemudian meledak. Nah, ini menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental juga. Budaya di lingkungan yang diciptakan terbuka, saling menceritakan gitu ya, tidak menyimpan, tidak mendendam. Nah, itu adalah budaya-budaya yang bagus ya, karena membuat orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi beban pikirannya. Termasuk budaya-budaya yang individualis ya, yang kemudian membuat orang segan, ragu untuk saling bertutur cerita gitu ya. Nah, itu menjadi hambatan ya orang untuk kemudian jadi lebih terbuka. Nah, kemudian kondisi lingkungan ya. Kondisi lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Misalnya lingkungan yang sesak, yang padat, lingkungan yang penuh dengan masalah, lingkungan yang daerah hitam misalnya, di situ banyak orang-orang yang melakukan tindakan kriminal dan sebagainya ya. Itu juga berpengaruh ya. Nah, tentu kita harapkan agar kondisi-kondisi eksternal pada sekitar kita itu juga kondisinya bagus, sehingga kemudian menjaga untuk
bagaimana kita bisa mampu merawat kesehatan mental kita. Berikutnya saya ingin jelaskan tentang bagaimana sih prinsip-prinsip kesehatan mental. Jadi dasar-dasar yang harus ditingkatkan individu guna mendapatkan kesehatan mental dan terhindar dari gangguan kejiwaan. Misalnya saja ya, hal-hal yang harus kita jaga, kita lakukan ya. Rasa benar dan tanggung jawab penting. Kita harus memiliki itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Kemudian penyesuaian diri ya, kita harus punya kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri. Kenapa? Karena perubahan saat ini itu begitu cepat dan pasti akan ada perubahan yang menyangkut dengan teknologi, yang menyangkut dengan kondisi kesehatan ya. Misalnya saja sekarang tiba-tiba kita dihadapkan pada kondisi pandemi ya, di mana kita tidak boleh bergerak bebas ya, semuanya dibatasi ya. Kemudian harus pakai jarak, harus dengan berbagai macam protokol kesehatannya. Tentu kita harus melakukan penyesuaian diri kita. Kemudian secara agama, cita-cita dan falsafah hidup. Nah, tentu orang yang punya keyakinan yang bagus, cita-cita, punya prinsip, punya belief ya, punya nilai-nilai dalam agama yang dia pegang itu akan membantu dia untuk bisa menjaga dan merawat kesehatan mental. Termasuk juga dia punya minat dalam tugas ya, dia ada semangatnya dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan tanggung jawabnya dia. Dan mampu menerima orang lain ya. Kita kan tidak mungkin hidup sendiri, kita hidup dalam masyarakat ya, zon politikon, maka tidak mungkin kita menutup diri kita ya, karena kita tidak mampu menghidupi diri sendiri ya. Kita butuh bantuan orang lain. Nah, karena itu kita harus mampu menerima kehadiran orang lain ya, melakukan aktivitas sosial, menyesuaikan diri dengan tempat tinggal. Tiba-tiba kita harus pindah tempat ya. Kita harus melakukan penyesuaian dengan tetangga kita, dengan orang di sekitar kita. Kemudian aktualisasi diri kita ya, bagaimana kita bisa menunjukkan eksistensi diri kita kepada lingkungan ya, sekitar. Kemudian keterpaduan diri atau integrasi diri ya, penyatuan antara fisik dengan jiwa ya, sejalan ya, seimbang, seirama gitu. Dan juga gambaran sikap yang baik terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana kita memandang diri kita. Coba kita pandang diri kita. Coba kita ambil waktu sejenak untuk merenungi diri kita sendiri. Saya ini siapa sih? Saat ini saya sudah merasa bermanfaat gak untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain? Apa kiprah saya selama ini untuk lingkungan? Apa yang sudah saya lakukan untuk lingkungan? Untuk masyarakat? Untuk anggota keluarga lah misalnya. Apa yang sudah saya lakukan untuk anak saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk istri saya? Untuk suami saya, untuk orang tua saya. Nah, ini bagaimana diri kita melihat ya, memandang diri kita sendiri. Apakah kita melihat diri kita dengan pandangan yang positif atau bagaimana? Nah, ini prinsip-prinsip dalam kesehatan mental ya. Ini paling tidak menjadi gambaran bagaimana agar kita bisa memiliki kesehatan mental yang bagus. Kemudian kriteria kesehatan mental ya. Nah, ini secara kepribadian. Orang harus punya hubungan yang dekat ya, dengan kenyataan. Jadi jangan terlalu jauh antara kenyataan dengan angan-angan gitu ya. Kita boleh punya cita-cita ya, tapi tentu harus diselaraskan dengan kenyataan. Dan kenyataan dengan cita-cita itu tadi jangan terlalu jauh gapnya. Kalau kita punya cita-cita yang terlalu jauh atau gapnya dengan kenyataan itu sangat jauh, maka itu bisa memicu kita untuk mengalami frustasi karena kita susah untuk mencapai angan-angan itu, untuk mencapai cita-cita itu ya. Kemudian identitas ego kita yang kuat ya. Jadi siapa sih saya? Saya adalah misalnya seorang kepala keluarga, saya adalah seorang suami, saya adalah seorang ibu rumah tangga, saya adalah orang anak yang berbakti pada orang tua. Jadi bagaimana melihat identitas atau secara profesi, saya adalah seorang guru, saya adalah seorang dosen ya, saya adalah seorang
pegawai negeri yang berbakti kepada negara misalnya. Ya. Konsep diri yang sehat, ya, melihat diri kita secara sehat, secara benar. Sikap-sikap hidup yang sehat juga, ya. Sikap-sikap hidup yang sehat itu misalnya jujur, menghargai orang, ya, punya motivasi, gitu ya. Jadi tidak menjadi beban itu bagi orangnya. Terus tenang dan damai dalam berpikir, perasaan-perasaan dan emosi yang positif dan sehat, kemudian mengintegrasikan motif-motif serta penyelesaian konflik, ya. Jadi kalau kita ada masalah, ada gangguan atau apa, kita mencoba untuk menyelesaikan, ya, konflik itu, menyelesaikan masalah itu sehingga tidak membesar dan tidak sampai frustasi, ya. Kemudian pengendalian dan integrasi pikiran dan laku dan juga efisiensi mental. Nah, kemudian kalau terkait dengan gangguan mental, ya, apa saja sih gangguan, jenis-jenis gangguan mental? Ada stres, ada gangguan kecemasan, ada depresi, ya. Sebetulnya kalau stres itu adalah hal yang wajar, yang normal, yang pasti semua orang mengalami stres. Nah, karena apa? Karena stres itu di sisi yang satu itu bisa memicu orang untuk bangkit, ya, untuk tumbuh potensi dirinya sehingga bisa mencapai hal yang lebih baik. Maka stres itu sebetulnya dibagi dua, ada eustress dan ada distress. Eustress itu stres yang positif, kalau distress itu stres yang negatif. Contoh eustress atau stres yang positif apa? Misalnya saya harus menghadapi ujian, itu kan stres. Waduh, nanti kira-kira bagaimana? Tapi ujian itu pada hakikatnya membuat kita kemudian ditantang untuk belajar maksimal. Sehingga kemudian kita jadi belajar, kita mempersiapkan dengan baik, dan akhirnya kita dapat nilai yang bagus dan kita naik kelas. Nah, itu stres yang membuat kita menjadi lebih bagus, ada peningkatan, naik kelas, ya. Atau misalnya kita dihadapkan pada kondisi pandemi, kita punya usaha yang kemudian terhantam gitu. Akhirnya kita dihadapkan pada pilihan untuk segera melakukan suatu inovasi. Apa yang harus kita lakukan nih? Karena pandemi ini peminatnya berkurang, ini kita harus bagaimana? Akhirnya dibuatlah suatu channel untuk pemasaran melalui online. Nah, ternyata dengan penjualan online itu terjadi peningkatan penjualan dibandingkan dengan penjualan yang menggunakan platform yang biasa, misalnya yang langsung penjualan direct selling. Nah, jadi stres-stres yang seperti itu termasuk kategori eustress, stres yang positif yang membuat kita menjadi didorong untuk mengeluarkan potensi yang kita miliki sehingga kemudian kita bisa berkembang menjadi lebih bagus. Nah, itu stres. Jadi stres itu ada yang positif, ada yang negatif, ya. Kemudian gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah orang-orang yang sudah secara pribadi gitu bawaannya cemas, khawatir, takut melihat sesuatu itu yang difokuskan kecemasannya, ketakutannya, kekhawatirannya. Dan yang satu lagi adalah depresi. Ini kalau orang sudah depresi ini semoga ya kita bisa bantu, ya, dan semoga kita juga terhindar dari kondisi depresi. Nah, sekarang terkait dengan stres, apa sih dampak stres? Dampak stres tuh orang menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Kalau lagi stres kan jadi seperti itu. Wow. Kemudian enggan makan atau bahkan makan secara berlebihan. Nah, marah-marah, dan terkadang kemarahan itu sulit untuk dikendalikan. Atau melarikan diri dari masalah dengan menjadi perokok, ya, atau merokoknya berlebihan, ya. Kemudian juga mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan menyalahgunakan obat-obatan. Nah, ini yang harus kita hindari, ya. Jadi kalau stres, ya sebaliknya kita bisa mengendalikan, ya, kita arahkan kepada bagaimana kita mencari solusi kalau kita sedang ada masalah, ya. Nah, ini kalau gangguan kecemasan, ya, dampaknya itu apa? Gelisah, rasa takut yang berlebihan, kurang percaya diri, ya, mudah marah, stres, sulit berkonsentrasi, ya, menyendiri, gitu. Nah, ini dampak-dampak dari gangguan kecemasan. Ya, ini juga tidak bagus untuk kesehatan mental. Ya. Nah, sementara kalau dampak depresi bagaimana?
gangguan tidur, badan terasa lemah, ya, berbicara atau bergerak menjadi lebih lambat, ya, perubahan siklus menstruasi pada wanita, ya, istilah normal, ya, sudah ada tanggal-tanggalnya ini, ada perubahan, gitu, libido turun dan muncul sembelit, ya, nafsu makan turun atau bahkan over, ya, merasakan sakit atau nyeri tanpa sebab. Nah, ini dampak-dampak depresi. Nah, ini kalau kita merasakan ada simptom-simptom ini, gejala-gejala ini, ya kita harus mengukur, oh ya, ini saya mungkin ada ini nih, mulai tidak sehat nih, saya harus melakukan sesuatu. Nah, terakhir, bagaimana nih tips merawat kesehatan mental? Ini dia. Dari uraian-uraian yang sudah saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau kita baca berbagai macam panduan dan sebagainya, kita akan menemukan berbagai macam tips, ya, dalam merawat kesehatan mental. Ya, tapi saya secara sederhana saya akan sampaikan beberapa hal, ya, beberapa poin. Pertama, kita harus berpikir positif. Ya. Ya, berpikir positif itu sebetulnya untuk membuat diri kita menjadi lebih pandai bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Ya. Kalau kita berpikirnya negatif, maka kita seperti menutup hal-hal baik yang kita miliki. Padahal kan kita memiliki hal baik. Ya. Hal buruknya ada, hal baiknya juga kita punya. Bahkan barangkali hal baiknya lebih banyak. Tapi karena mungkin fokus kita kepada yang negatif, maka hal-hal positifnya tadi tertutup, ya, terhijab gitu oleh pikiran-pikiran negatif kita. Dan itu nggak bagus untuk kesehatan mental. Jadi bagaimana merawat kesehatan mental kita? Berpikir positif. Ya, kemudian kontrol emosi. Dalam menghadapi apapun itu, kalau kita mengedepankan emosi, kemudian menomorduakan logika, maka mungkin kita akan terjebak ke dalam kondisi emosional. Maka kita harus melakukan suatu pengontrolan, ya, mengendalikan emosi kita. Orang-orang bijak itu nasihat-nasihat yang sampaikan diantaranya, misalnya tahan amarah, tahan amarah. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa berpikir jernih. Karena kalau orang sudah dalam kondisi emosional, biasanya berpikirnya itu sudah terhambat karena terganggu oleh kondisi emosional. Nah, apalagi untuk merawat kesehatan mental, cobalah hal-hal yang baru. Selama ini mungkin kita bosan atau mungkin kita sudah melakukan hal yang rutin seperti itu, ya, sehingga kemudian bagi kita itu hal yang biasa. Cobalah sesekali melakukan hal yang baru, ya, supaya apa? Kita mendapatkan suatu suasana yang baru. Oh, ternyata ada ini. Oh, ternyata ini pakai ini bagus juga. Oh, ini menarik juga. Ya, mencoba hal-hal baru itu membuat kita menjadi semacam membuka sel-sel di otak kita yang tadinya mungkin tidak aktif. Ya, karena kita mendapatkan suatu hal yang baru, akhirnya sel-sel yang tadinya belum aktif mendapatkan tugas untuk menyimpan memori, menyimpan pengetahuan atau sesuatu yang baru itu yang baru kita dapatkan. Akhirnya berpikir kita jadi lebih lebih dinamis. Kemudian ini penting, ya, refreshing. Refreshing itu kan dari dua kata sebetulnya, re dan fresh, ya. Jadi refresh itu untuk menyehatkan kembali, menyegarkan kembali, ya. Kalau mesin, ya, dipakai terus-menerus kan lama-lama lelah juga dia. Dia butuh ada jeda untuk istirahat. Sama manusia itu juga. Kalau digunakan terus berpikir, terus-menerus tanpa jeda, tanpa istirahat, kan lelah juga, capek gitu. Maka kita butuh jeda sebentar untuk melakukan apa? Untuk refresh, menyegarkan kembali. Ya, refreshing itu kan bisa dengan berbagai macam cara. Ya, intinya adalah bagaimana agar mengecas power kita, tubuh kita. Misalnya HP itu kan setelah dipakai sekian jam, sekian hari ngedrop, ya, low bat. Ya. Nah, kita juga seperti itu. Kita ada fase-fase di mana kita mengalami low bat, ya, power kita seperti berkurang, ya, mau habis bahkan. Nah, itu harus dicas lagi dengan refresh. Ya. Nah, orang melakukan refreshing macam-macam. Ada yang jalan-jalan kemana, ya, ada yang kemudian menikmati kesendirian, dengarkan musik atau makan atau apa, ya. Intinya adalah kita melakukan refreshing, ya, menyegarkan kembali diri kita, menyegarkan kembali fisik kita, jiwa kita. Ya.
Kemudian olahraga. Ini olahraga penting ya, karena olahraga itu kan membantu agar exercise ya, tubuh-tubuh kita, otot kita bekerja, bergerak. Nah, apa yang dialami pada fisik kita itu akan berimplikasi pada psikis kita. Karena ada teori yang menyatakan ada psychophysic parallelism. Ya, fisik dengan psikis itu saling berkaitan, saling beriringan. Jadi kalau fisik kita sehat, itu membantu untuk juga menyehatkan psikis kita. Dan sebaliknya, psikis kita sehat membantu juga untuk menyehatkan fisik kita. Kemudian meditasi. Ya. Ini bagi orang-orang yang suka melakukan ibadah, ya, itu coba rasakan ketika kita beribadah, kita betul-betul mencoba untuk meluangkan memberikan waktu, memberikan jeda sebentar bagi kita untuk beristirahat, ya. Nah, meditasi di situ. Ibadah, tersenyum. Nah, senyum ini kenapa? Karena rileks ya, plong gitu. Orang kalau tersenyum, tertawa, bahagia itu kan mengeluarkan hormon kebahagiaan ya. Itu jadi sering lakukan itu ya. Salurkan hobi. Nah, hobi itu kan membuat kita menjadi bahagia, senang, happy ya. Salurkan ya. Hobi bermain burung, bermain dengan hewan peliharaan, ikan ya, bermain salurkan, atau bersepeda atau itu membuat kita kemudian menjadi fresh. Kemudian ini penting juga beristirahat yang cukup ya. Kenapa tadi kita tidak bisa memaksakan diri kita untuk terus-menerus bekerja ya. Harus ada waktu istirahat. Dan juga ini penting bercerita kepada orang lain, membuka diri kita supaya beban-beban yang kita miliki itu kemudian terurai. Gitu, ya. Terakhir saya ingin menyampaikan satu ayat dalam kitab suci, jadi surat Al-Baqarah, yang mengatakan bahwa janganlah membiarkan diri masuk ke dalam kebinasaan. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga diri kita agar kita tidak binasa secara fisik maupun juga binasa secara mental. Maka kita harus merawat diri kita. Nah, terkait dengan pandemi ini, maka kita harus merawat diri kita agar juga tidak terkena ya virus-virus tersebut. Jadi kita patuhi protokol kesehatan. Demikian paparan dari saya terkait dengan kesehatan mental. Semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam, saya Nanang Suprayadi.